warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau hari Minggu ini kita jadi ustaz nih Pak. Selamat datang Pak Gubernur. Alhamdulillah. Ini izin Pak Gubernur nggak bisa. Pak Sekda Cicinjung. Terima kasih. Iya Pak. Dari Jakarta. Ya, saya mohon maaf nggak bisa dampingi. Nggak apa-apa. Ya, karena di Kepala Dinas Serikat Kerja sama Sekda Pak Bupati nunggu di office. Ya, karena tadi janjinya kita akan makan siang-siang. Jadi kita Oh iya, santai. lama-lama. Oh iya. Karena saya paling suka masakan Pada. meskipun saya tahu di sini penipu Pak semua. Bohong semua, saya cari Pak kemarin. Saya mau makan banyak, cari restoran Padang nggak ada Pak. Nggak akan ketemu. Nggak ketemu. Yang rasa bahannya tetap ada. Rasa bahannya asli. Lain kan? Coba kene. Sama yang kita makan di Jawa kan lain. Makan Jadi gini, luasnya kira-kira agak dijahit dikit, aja dikit semua kena. balik lagi. Yes, coba. Video bu. Sempat Nah, hari kan. makan malam. Nggak kenal Soto aja. Padang, kepala ikan. Dek, lek bokongnya gitu jangan diambil sama. Kalau ada orang bokong itu saya baca posisi itu. Kalau di Sijunjung dia jauh lautnya Pak. Ada kepala ikan dia. Kalau ikan itu kan Ikan sungai ke laut. ini template-nya. Padang. Jadi ada juga sih datangnya dari Padang. Sekarang rumah makan keluarga di Bogor, bonenya sekarang di sini di depan DPRD. Gorengannya. Dari Simpang. Jadi saya lagi tanya orang, apa hubungannya makanan dan masakan Padang dengan kecerdasan orang Padang? Padang kecerdasan. Biasa. Kalau orang tua itu suksesnya itu luar biasa. Sampai tingkat dia menjadi leader. Iya kan? Di Muhammadiyah. Iya, ke Jogja. Semua hebat-hebat. Atau jadi usaha apa hubungannya? Saya pikir-pikir karena gizinya. Rakyat intelligent semua menjadi guru atau menjadi wartawan mesti hebat-hebat. Hebat-hebat mesti sih. Ada yang mengatakan Jadi baru kata Pak Gubernur itu melakukan penelitian di sini. Jadi saya kan pesisir selatan nih, ya. di arah Bengkulu. Itu tingkat kecerdasan nomor satu itu IQ-nya, nomor satu itu Payakumbuh. Payakumbuh itu adalah sentra telur. Oh, telur. Sentra telur, kemudian ikan. Ya. Gitu. Akhirnya kita kan nggak kelihatan yang pintar yang mana. Bikin sekolah satu baru kelihatan pintarnya. Oh, gitu ya? Anak-anak yang pintar-pintar masukin jadi satu, baru muncul dia. Sebelumnya kan dia bersebar gitu di sekolah-sekolah. Mungkin juga. Kalau asupan gizinya bagus, Ya. perkembangan otaknya bagus. Ya, Pasti hebat-hebat. kita nggak tahu dulu ya. Nggak nyangka gitu. Ayo, Oke. Pak, saya jalan terus. Mari. Saya lagi jadi saksi nikah ajudan istri. Iya. Oh, hari ini? Iya. Oh, iya. Sudah kan? Sudah selesai, tapi ini mau pestanya. Pestanya, ya. Iya. Ayo, sama bareng saya. Ayo, lihat dengan Bu. Ini Bu. Pak izin Pak, Ya. saya dampingi beliau. Kalau kami kelapanya bulat-bulat, Pak. Bermain ya? Ibu, coba ini agak kelapa. Oh gitu ya? Oh dikasih jelly? Iya. Ini yang lain nih.
Makanya Jawa Tengah nggak ada. Kalau kami kelapa itu bulat-bulat gitu. Ini tidak bulatnya karena di anu ya. Betul. Oh dibentuk. Oh kirain dari pohon begini. Salah ini. Oh ini dikasih gel. Iya. Masih ada Ini menarik segar Pak. Jual restoran. Packagingnya bagus ya. Botak Kak. Beberapa waktu setelah merdeka juga pernah ada yang masuk ya. Di Boyolali sekarang ada sapi terbesar di dunia. sapi kalau lele terbesar, Oh, nah kan ada Pak sini ada Pak. Misalnya ada Pak. Sticknya Pak. lele semua. saya pegangin. Sini dulu Pak. Ya. Ini. Ya.
Assalamualaikum pembuka kato. Kato dibuka jo bismillah. Jo bismillah kato dimulai. Sakadarang gunung Senggara menjemarapi tapi ko gunung Sago. Saling kada mau sangkara jo meninjau. Hingga tampe ambil baduri sekarang nangko. Tampe ambil mantakan sambah. Sambah ambil sambah naruri. Kehadapan angku pengudunan datang bawa sahabat tua. Minyak mama. Alir ulama cabut pandai sudah dendang dalam negari. Langkuk saratu bendo kandeng amban buru lumpape humarang gadang. Saratu nang muda-muda dan capek kaki dengan tangan. Jo sambah saja ambo muliakan. Talatak putih yang dihulu di balik kumpalan tali asa kape nambah ini pukul limbago yang para jogi. Partano sama menambah kedua baso bebasi ketika sini aja pinang. Sambah menambah di dalam adat baso bebasi bakal undang-undang. Sudah bertenang dalam carano. Badan tiang bunyi jalo talatak ate pematang. Badan yang bunyi carano alamat sini aja pinang dan kedatang. Janggora bunyi janggori. Iradah batang gerakan. Pinang alak sini menari. Menjadi anu dengan alabatang. Ada sekarang gini. Sajak di dalam hati, sanang dalam kiro-kiro. Nanti ala datang. Iyalah, bapak kehormatan kami, Gubernur Jawa Tengah, Sarato Wakil Gubernur Sumatera Barat. Selamat datang di ranah si Junjung, ranah Langsek Mani, ranah Kaminan Pacinto. Tantangan si langit katanya si rasa lain minta dicabik. Pinang saumur minta didapat. Rokok sebatang minta masuk. Bayi tunggana adai dan katuang. Doanan sekarang kini nanggung. Anak gadis rambut ame. Mandi dah siram di bunga. Tantangan Syria nan Allah di kami. Kok tantangan carano. Tantu yo kababa di anak kabuna. Cubadak di pengalaman dijulak jo ampu bagi. Usahlah lama bapak tagak di laman. Iko jibok basuhlah kaki. Sekiannya sampai dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
begitu mesra roman itu musuhnya cintamu. Mana tepuk tangannya? Kata pokoknya enak Pak Bupati. Cinta begitu indahnya dunia terasa. Bisa membawa segalanya, bisa juga membawa demi kita yang ku sayang, demi kasih yang ku dapat selalu. Tiada indah harus cinta. Apabila tahu cinta itu suci. Cara cinta suci bila kau tidak hati-hati cinta juga bisa membawa dalam lingkaran yang bisa juga membawa suka. Sayang demi kasih yang ku dapat selalu, demi kau yang ku sayang, demi kasih Yang ku dapat selalu. sayang. Terima kasih, terima kasih. Panas jadi grogi ya sama ibunya. Angin dingin bener. Ya, jadi kita lahan itu karena terima kasih berada semuanya di kecamatan itu, kecamatan Pemaru dan lahannya cukup luas di situ. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Ya terakhir tentu kami menyampaikan mohon maaf kepada Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar dan rombongan, juga dari provinsi. Andai kata dalam jamuan ini ada yang kurang berkenan, kalau kita tangani mama kesabaran kurang garam atau kurang pedas, air yang kurang menunjukkan, kami mohon maaf kalau itu terjadi karena kelupaan tidak sengaja. Kami juga harus mengikuti dengan tulus-tulus. Demikian saja. Yang terakhir nanti kita harapkan juga daripada Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, untuk berikan sedikit ya gambaran arahan lah sedikit Pak tentang kebijakan-kebijakan yang mungkin kita tempuh, terutama sekali tentu dalam pengembangan demokrasi dan juga tentu di bidang lainnya. Karena tentu Jawa Tengah beda Pak dengan Sumatera Barat. Tentu hal-hal yang perlu juga bagi kami di sini itu perlu kami juga diberikan informasi.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, hadir bersama dengan kita. Bapak Bupati Seribu serta unsur tokoh muda daerah, Bapak Ibu, teman-teman rekan kami, baik SKPD Jawa Tengah maupun SKPD Kabupaten Seribu yang sudah sama-sama merintis pekerjaan transmigrasi ini. Alhamdulillah pada hari ini berkesempatan nanti kita bersama-sama dengan Pak Gubernur Jawa Tengah dan Pak Bupati sekaligus kami berterima kasih. Permohonan maaf kami sampaikan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat yang tidak bisa langsung hadir tadi pada kesempatan ini. Cuma Pak Bupati tadi siang waktu di bandara Wakil Gubernur sudah bertemu dengan Pak Gubernur di sana. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Pak Gubernur Jawa Tengah yang kami hormati, Sumatera Barat sejujurnya adalah satu dari 5 kabupaten sasaran pelaksanaan transmigrasi. Jadi ada 4 kabupaten lain di tetangga Kabupaten Sejujur, Kabupaten Dharmasraya, kemudian Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten 50 Kota yang menjadi sasaran sekaligus pengelola transmigrasi tahun 2018, 2017 dan seterusnya. Dan pada tahun ini memang kita kemarin hanya menyelenggarakan penempatan itu untuk 25 kakak di Sejujur ini. Di Dharmasraya belum jadi, Dharmasraya mungkin akan dilaksanakan di 2018. Namun 3 kabupaten lain sebenarnya masih punya potensi untuk penampungan atau penempatan sekitar lebih kurang 1.500 kakak sebenarnya. Itu potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, kemarin kami menerima informasi juga kalau dari kementerian kerjasama daerah yang seperti ini tahun kemarin dilaksanakan pemerintah Jawa Tengah dengan Provinsi Kalimantan Timur. Maka tahun ini Kalimantan Utara, maka tahun ini yang dengan Sumatera Barat. Alhamdulillah ini juga akan segera mengikut daerah istimewa Yogyakarta. Karena memang polanya yang sudah berbeda. Kalau sebelum ini mungkin penempatan adalah semuanya dibiayai oleh dana kementerian. Namun ini mulai dengan dana sharing dari APBD daerah asal. Dan sekali lagi pesan Pak Gubernur Sumatera Barat ini, ketika memang potensi ini ada, kegiatan-kegiatan dan transmigrasinya tetap harus dilaksanakan. Jadi izin Bapak, kami sudah mengajak juga teman-teman di 3 kabupaten yang lain untuk segera bertemu dengan calon-calon daerah asal. Jadi sebelum ini Pak Gubernur antar kepala dinas kabupaten yang di Sumatera Barat yang 5 itu dengan kepala dinas kabupaten transmigrasi yang mengurus transmigrasi di Jawa Tengah sudah ada juga pembicaraan awal. Kita juga nanti akan kembali melaksanakan untuk 3 kabupaten provinsi lain, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Banten. Ini juga ada sinkronisasi awal yang dilaksanakan antar dinas. Alhamdulillah mungkin model-model seperti ini akan menjadi model yang akan tetap dilaksanakan, dan sepertinya juga Pak Menteri merestui kegiatan yang seperti ini. Itu barangkali mungkin Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan, sekaligus memberikan informasi bagaimana penyelenggaraan ketransmigrasian di Sumatera Barat ini tetap menjadi kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka merajut Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang berbahagia, tidak hanya masyarakat yang menjenguk di sini juga, Kepala UPD juga ada yang Jawa di sini.
Ada kepala bagian organisasi yang mendok juga ini, Pak Mas Nanung, Mas Puji, pokoknya ada yang Jawa banyak ini Pak. Jadi ada menjemuk tidak hanya masyarakatnya, juga kepala pimpinan OPD dan yang lainnya juga menjemuk di Kabupaten Setuju. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kita dengarkan sambutan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Bapak Ganjar Pranowo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat berterima kasih tadi datang mendarat dijemput Pak Wagub. Kita sudah ngobrol dan rupanya di Sumatera Barat lagi banyak tamu. Saya dengar dengan Pak Wapres ya datang. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terima kasih. Saya memimpikan makan siang yang enak dan akhirnya dapat juga. Saya ini penggemar masakan Padang. Meskipun sewaktu-waktu saya ke Padang, saya kecewa, ditipu. Karena saya sudah bicara, di mana ada restoran Padang? Gak ada Pak di sini Pak. Bapak Ibu, kelezatan masakan ini sebenarnya menunjukkan peradaban yang luar biasa yang dimiliki masyarakat di Sumatera Barat. Apa artinya? Banyak sekali ide-ide kreatif, khususnya dalam gastronomi, kuliner. Inilah yang tadi saya ngomong sama Pak Wakil Gubernur begitu, bahwa apa ya, orang Sumatera Barat ini cerdas-cerdas dan tough kalau berjuang. Karena didikannya ada dua. Didikan pertama merantau, ya, dan didikan kedua oleh nenek moyangnya itu makanannya ikan. Itu yang bikin cerdas Pak. Dan rupanya itu yang luar biasa yang terkesan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Ini saya sangat bersemangat untuk bisa hadir di tempat ini dan bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Tentu saya terima kasih DPRD hadir, dari Kodim terima kasih, kepolisian, ya, pengadilan, kejaksaan, dan teman-teman semua yang hari ini bisa bertemu. Bu Wika sudah menyampaikan kepada kami, memang tahun lalu kita dengan Kaltara, Pak. Di Kaltara kita juga Kecamatan Bulungan ya, kita datang ke sana. Kabupaten Bulungan, Pak. Kabupaten Bulungan kita datang ke sana. Dan waktu saya datang dulu, Kaltara belum punya gubernur, baru mau pilkada pertama. Sementara dikasih PLT-nya orang Purbalingga. Orang Purbalingga yang tetangga rumah saya begitu. Sehingga waktu kita keliling-keliling ke sana, ya bertemu dengan masyarakat yang datang sebagai transmigran dari Sleman, dari Wonosobo, ada dari beberapa tempat, sehingga kita bisa ngobrol bercerita. Senang rasanya tadi disampaikan juga Pak Kepala Dinas, bagaimana kita merawat NKRI. Ada dua yang saya catat program nasional agak tidak diperhatikan ketika otonomi daerah berjalan. Yang pertama KB. KB ini banyak yang cuek sehingga tidak terlalu berhasil. Maka saya selalu mengingatkan, tapi sudah terlanjur kepada Gubernur Sumatera Barat. Udah terlanjur nggak apa-apa, itu rezeki apa-apa. Sahabat saya. Yang kedua adalah transmigrasi. Maka dalam konteks membangun NKRI, memang kita tidak bisa lagi siapa harus membiayai dan milik siapa, tidak bisa lagi. Kita butuh peduli pada bangsa ini. Bapak Ibu, tadi saya tanya masyarakat Si Junjung berapa jumlah penduduknya? 230-an ya, 230-an ribu. Kalau se-Sumatera Barat berapa Pak? 5 juta, oh luar biasa, banyak sekali. Di Jawa Tengah itu cuma 35 juta. Jadi waktu saya ngobrol sama Pak Menteri, mau ngambil 10 juta saya kasih Pak. Udah bawa aja gitu. Kenapa? Kita betul-betul mesti mengelola ini dengan cermat.
dengan berbagai aspek yang kita miliki. Maka multidisiplin hari ini mesti kita lahirkan. Itu tantangan kita generasi berikut sebagai penerus Republik ini berjalan. Tanggung jawab itu mesti kita pantul bersama-sama. Saya sering nitip di perbatasan dengan TNI, Pak. Luar biasa lah. Saya pernah keliling dari Kalimantan Timur ke Barat melihat TNI kita ya. Saya terharu tapi mereka cuek aja. Cueknya karena sudah tugas. Tapi terharu saya multi talent. Ya ngurusi orang sakit, ngajar Pak. Letkol loh Pak. Kayak Pak. Ngajar. Kenapa Anda ngajar? Ya ada Pak orangnya. Anda happy, saya happy. Jadi dia belajar lagi dulu. Sesuatu yang menyentuh. Belum lagi yang tiba-tiba kurang tidur karena harus pegang senjata kuat-kuat agar tidak bisa diganggu oleh negara lain. Kita minta. KB di beberapa tempat saya minta, TNI Polri ini kita minta untuk bicara soal itu. Nah, kenapa kaitannya dengan KB? Karena ledakan penduduknya kok mesti kita perhatikan betul. Dan kita tidak bisa lagi bicara daerah saya karena kurang maka kita harus beranak banyak-banyak, itu nggak ada. Program beranak banyak-banyak nggak ada. Singapura saya ketemu dengan diplomatnya, dia sedih betul karena rakyatnya nggak mau menikah, nggak mau punya anak. Bahkan diinsentif siapa mau punya anak dapat insentif beasiswa, jaminan-jaminan. Nggak ada ya, karena jangan. Nah, di kita tentu secara kultural kita masih merawat ini baik-baik. Silaturahmi masih terjaga dengan baik. Di Jepang kita punya orang tua, saya tanya orang-orang Jepang, gimana orang tua kalian gitu? Mereka ya udah tua pasti masuk tempat jumbo. Di kita hanya orang-orang durhaka saja yang tidak bisa. Dan maling kundang itu sudah jadi contoh ya. Lupa sama emaknya, udah jadi contoh. Artinya sebenarnya nilai yang sangat luar biasa yang kita jaga, Bapak Ibu. Yang seperti ini jarang ditemukan di banyak negara. Saya beberapa hari mendampingi Pak Jokowi, Pak Presiden, bertemu dengan banyak tamu asing itu, mereka kaget-kaget. Kalian ini sukunya sebanyak ini, kalian ini bahasanya sebanyak ini. Itu orang Papua dijejerin sama orang Papua, dia nggak bisa ngerti artinya. Orang dari luar melihatnya apa? Sama-sama orang Papua, fisiknya sama, bentuknya sama, baunya sama, ngomongnya beda, nggak ngerti artinya. Nah, kemarin di Jawa Tengah ada di Kabupaten Pekalongan, saya terharu karena ada siswa-siswa Papua sekolah di situ. Dan yang menarik, saya punya program namanya Gubernur Mengajar. Jadi biasanya setiap Rabu Kamis saya berkeliling di seluruh Jawa Tengah mengajar di sekolah-sekolah begitu. Dan saya disambut oleh anak Papua, bukan oleh anak yang dari Jawa. Dan yang menarik, mereka nembang mocopat, pocong, luar biasa. Saya terharu betul. Jadi artinya betapa akulturasi budaya itu ada dan generasi ini sedang merawat keindonesiaan dengan karakter kebangsaan kita. Nah, hari ini tentu transmigrasi satu bisa menjadi program NKRI, dua bagaimana kita memanage Indonesia ini dengan persebaran penduduk yang merata. Nah, kita tahu persis kekuatan kita tentu tidak banyak. Maka sharing tadi Pak, suka tidak suka mau tidak mau daerah mesti menginisiasi. Kita nggak bisa hanya sekedar mengandalkan. Dan komunikasi ini kita sampaikan pada Menteri, pada Presiden. Inisiatif-inisiatif daerah ini bagian dari inovasi pengelolaan daerah. Nah, kalau inovasi ini bisa berjalan, tentu akan sangat baik. Kami juga bekerja sama dengan UGM. Kita Gajah Mada itu untuk mahasiswa KKN-nya itu kita minta ke daerah transmigran. Mereka living, mereka berbicara, dan mereka multidisiplin. Bicara kesehatan, bicara life skill, bagaimana bicara survival, agar di awal-awal itu mereka tidak stres. Atau barangkali para psikolog yang diterjunkan. Atau barangkali antropolog, sosiolog, agar mereka bisa melakukan akulturasi budaya dengan smooth. Bapak Ibu, ini penting, karena ilmu pengetahuan sekarang terbuka lebar. Ekspor makin banyak. Tinggal bagaimana power kita, kekuatan kita ini mampu untuk merangkai agar kemudian mereka menjadi manfaat untuk bangsa dan negara. Saya memberikan penghargaan, penghormatan yang setinggi-tingginya pada Kabupaten Cijunjung. Betapa saya merasa terhormat hari ini
kita bisa bertemu, bersaudara, merencanakan sesuatu yang ini tidak mudah. Bukan soal 100 tahun depan atau 5 hari ini yang sudah ada, tapi inilah investasi kita merawat Indonesia yang panjang. Sehingga kalaulah kemudian ini bisa terjaga, Bapak Ibu, alangkah indahnya. Minimal memberikan kesempatan saya untuk bisa berkeliling ke banyak tempat di Indonesia ini. Mereka senang, Pak. Saya kira 2 gubernur yang sering diminta itu Jateng sama DIY. Diminta untuk berkeliling-keliling, ketemu dengan mereka, dan bahagia saya. Lampung sudah advance lah ya, lebih dulu dia. Bahkan sudah banyak menjadi pejabat, bupati, menjadi ketua dewan, begitu, udah banyak. Bengkulu baru tadi malam saya dari sana, cerita sudah sama. Jambi pun iya. Maka mungkin yang perlu ditawarkan biar tidak terlalu rame, DKI kayaknya. DKI suruh transmigrasi aja ke sini. Kalau nggak ribet biasanya di sana. Ya. Ada yang bicara Alexis ditutup atau tidak, gitu kan. Ini yang ketawa ini kok paham betul ya, saya curiga. Pak, kalau anak buahnya disuruh ke Jakarta, tolong Pak, ibunya suruh ikut Pak. Ini kalau tidak, ini jalan-jalannya bisa kemana-mana. Yang ketawa ini makanya sudah tahu. Sekarang masih buka apa tutup ya Pak? Bapak Ibu, kita akan lihat bareng-bareng ke sana. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Pak Kepala Dinas, terima kasih ya. Karena kemarin dengan dinas kami sudah lebih dulu melakukan preliminary di kabupaten juga terima kasih Pak. Saya dikasih foto-fotonya Pak untuk Bapak meresmikan itu, dan mudah-mudahan ini menjadi bentuk konkret kita bahwa mencintai negara itu sebagian dari iman Pak. Itu Yai Wahab Sekolah beliau sampaikan, agar Belanda ini bisa kita tipu, agar nasionalisme bisa kita bangkitkan, jangan pakai bahasa Belanda, nanti ketahuan. Pakai bahasa Indonesia pun dia tahu. Akhirnya pakai bahasa Arab. Bubur waton minal iman. Nah inilah yang kemudian disampaikan. Dikiranya ini hadis, padahal itu karangan Wahab Sekolah. Dan itulah kemudian sekarang Cina meniru. Di masjid-masjid Cina, di depannya itu selalu ditulis cinta negara sebagian dari iman, mewujudkan nasionalisme yang sangat luar biasa dengan memasukkan nilai-nilai keagamaan. Mudah-mudahan ini tidak hanya sikap politik kita tentang kependudukan, tapi mudah-mudahan menjadi ibadah kita untuk masyarakat, untuk rakyat yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas seluruh sajian yang luar biasa Pak. Saya tadi masih kepengen makan ikan lagi Pak, tapi kenyangnya minta ampun dulu. Terima kasih Pak. Kapan polisi? Luar biasa. Itu termasuk bagian penghasilan tambahan atau ekstrakurikuler? Ini kita tanya dulu itu. Lagunya luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya merasa senang sekali hari ini bisa bertemu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak untuk nyanyi dulu. Kita mau dengar suara Mas. Bintang kecil belum besar-besar. Mudah-mudahan setelah ini bintangnya menjadi besar. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Gubernur. Mohon izin Bapak Gubernur mohon mengambil tempat bersama Bapak Bupati untuk penukaran cenderamata. Mohon izin Pak, silakan. Pertama dari Bapak Ganjar dulu kepada Bapak Bupati Sejunjung. Terima kasih Pak ya. Ada batik Pak? Oh ya, Bapak Bupati. Jadi pasti khas Pak. Kalau cerita batik Jawa Tengah tempatnya. Termasuk saya kira punya Bapak ini. Ya, saya kira si Junjung nggak buat seperti ini Pak. Ada si Junjung. Iya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Selanjutnya dari Kabupaten Sejunjung. Ini belum masak ya? Kalau di kita namanya langsep ya Bu ya? Kalau kita apa namanya Pak? Langsep. Langsep. Ya. Kita langsep. Langsep. Oke, ya. Sama-sama. Dan selanjutnya ada tenun unggan, kerajinan khas dari Sejunjung, ada tenunan.
Sama-sama Ibu Siti kemarin Pak. Ya. Terima kasih. Dan selanjutnya dari Provinsi Sumatera Barat, Pak Nasrizan. Kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah. Iya. Tadi Pak Wakil Gubernur titip Pak. Dari Bu Wika Bintang, mohon mengambil tempat Ibu Wika. Cenderamata dari Bapak Bupati. Kepada Ibu Wika, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua dan Bapak Gubernur beserta rombongan. Terima kasih, disilakan diabadikan dulu secara bersama-sama bersama Forkopimda, Ketua DPRD, bersama Pak Ganjar. Ke lokasi lebih kurang 2 jam Pak, jadi dekat. Pak nanti protes. Kasih jempolnya Pak, mohon izin Pak. Ya jempol Pak, oke Pak. Yes, ya. Jateng Sumatera Barat dan Seminjuk, oke. Yes. Dengan dua provinsi, terus bentuk seri itulah yang kemudian konteks ini dalam transmigrasi kita mengirimkan hidup di sini, dari sini menyediakan bahannya, sehingga kita bersama-sama membiayai. Kenapa? 100 kan? 100 kakak. Mas kakak nanti mau. Kenapa? Gajinya berapa ya? Oh ya, itu 7 miliar rupiah di sini. Ya sekitar itu. Dari Pak Bupati. Itu kapan? Hah? Tahun depan. Ya. Mobil kita ini ya? Agak. Sumatera Barat. Ya. Ke sini. Oh ya. Assalamualaikum. Oh, kepala desa. Ya. Ini seragam apa ini? Oh, Nakertran. Oh ya, ini dinas ya. Turun di lokasi karena direncanakan juga ke depan akan dikembangkan penambahan 160 KK pada tahun 2018. Oleh karena itu ya tentu kita akan petunjuk beliau karena ini beliau akan memberikan petunjuk kepada kita arahan segala macamnya bagaimana kita di sini lebih nyaman. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu. Saya ditemani Pak Bupati beserta seluruh jajarannya, juga teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah. Ya dari Provinsi Jawa Tengah ngacung aja biar ditanya. Ini nih dari Provinsi Jawa Tengah yang kemarin undangan saya, dan tentu terima kasih. Nggak tahu kan? Tadi mana tadi? Pariaman wajahnya sama semua, wajah orang Indonesia ya. Nah artinya nanti banyak yang bisa berbaiki. Tadi ada yang dari Klaten membawa benih singkong, benih pisang, benih mangga. Nanti kita bantu kira-kira tanahnya yang cocok untuk tanam apa. Kita juga mau kirim bantuan nanti, mungkin bisa dengan teknologi pertanian, mungkin bisa dengan teknologi energi mungkin ya, terutama dengan solar cell apa. Sudah ada teman-teman. Oke, nah nanti dapat. Saya mau kirimkan mahasiswa ke sini dari UGM. Ya. Mahasiswa dari UGM. Oh, korban berapa orang korban gempa? 3 orang yang dari Pariaman, Ya. 5 dari Agam. Semua korban gempa? Ya. Yang Agam juga? Ya. Oke. Di sini ada gempa nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Ini ada ketuanya atau koordinatornya nggak? Ada. Siapa? Pak. PT, Pak. PT-nya Pak. Hah? PT-nya, Pak. PT, ya. Ini saya ada bantuan sedikit. Nanti dianu ya. Nanti dipakai untuk kemanfaatan bersama ya. Ya, nanti
dibuka bareng-bareng sama warga, disaksikan ada bantuan sedikit, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya. Ya, sama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, mohon diubah ke dalam nada Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Pelatihan dan Informasi, dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung. Kepada beliau yang kami sebutkan, mohon untuk menuju meja penandatanganan. Kami persilahkan kepada Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pengembangan Perhubungan Transmigrasi. Kepada Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kepala Balai Langsung atau yang mewakili, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung,
Oke, ya, Pak, selamat. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Gubernur Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Dari saya dan saya hormati masuk jajaran Des, Ibu, saudara saya, juga dari kemarin saya melakukan silakan dari malam jam 12 malam silakan hari. Kita dari bandara sampai sampai sini. Ini semata-mata untuk menunjukkan kita konsentrasi kesehatan. Terima kasih dari tadi ada kemudian lokasi bagi khusus lokasi Cibinong yang luar biasa. Pasca makan Cibinong itu cuma dikit. Sama ambil satu dulu. Ini coba tadi untuk saya ambil satu, terima kasih dan melihat Cibinong bertemu dengan banyak hal yang sudah masuk kami dari Jawa Tengah yang hampir 36 juta penduduk rasa-rasanya kalau kita bicara kembali sistem konsentrasi saya sampai kepada kamu 10 juta aja begitu 10 juta aja begitu tapi rasa-rasanya mereka juga tidak kuat jadi kita perlu ayat-ayatnya kita menggunakan reinventing klasifikasi yang menjadi penting karena ayat-ayatnya kurangnya sedikit yang lain kan berbicara menulis soal politik pemerintahan politik saya kira begitu sih bersyukurlah Bapak Ibu di Indonesia bukan budaya pengusaha ini malah tidak cabut sama ayam di luar kepala tapi itulah industri yang menurut saya dikatakan industri jenisnya itu luar biasa. Lalu dari kita makan ayam, paling di kawasan Jawa, di sini gede, dan itu berbau lagi dari makin cepat untuk makin banyak. Makanya kita bersepakat untuk kita refokus agar di 2018 dan kita ada kualitas tinggi, tapi fokus pada komunitas apa, sehingga daerah nanti akan meningkatkan diri para student sudah masuk ke sana, dia betul-betul siap dengan target yang akan dicapai dengan komunitas yang sudah ada di bagaimana mereka sehingga mereka nanti laksanakan. Pak Menteri saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan yang tugaskan tadi di luar sana untuk kita membuat task force agar kita bisa fokus nanti untuk 2018 dan seterusnya kita bisa. Alhamdulillah Pak Menteri akan membantu. Saya suka ide beliau dimulai bukan dari produksinya dulu, dari potensi marketnya dulu. Kalau potensi market ada, ini tidak sulit untuk Pak Menteri dan saya sepakat. Karena sebenarnya kalau pertanyaan dari pengusaha UMKM kita, marketnya ada, saya tidak bisa jualan. Dia mungkin bisa memproduksi, tapi dia tidak sadar kualitasnya buruk, kualitasnya tidak bisa konsisten, dan kontinuitasnya seringkali terganggu. Mudah-mudahan pertemuan yang sebentar ini menginspirasi kita dalam kebijakan dan kebijakan kita. Terima kasih Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, semuanya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya sambutan dan arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada yang terhormat Bapak Eko Putra Sanjoyo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami banggakan, kita kedatangan dua gubernur terbaik di Indonesia, Bapak Gubernur Jawa Tengah dan Bapak Gubernur Sumatera Barat. Ini salah satu juga salah dua dari gubernur yang menjadi idola saya. Beliau running public office jauh lebih duluan daripada saya, dan kita bisa lihat hasil karyanya sebelum dan sesudah dipegang oleh beliau. Saya sih berdoa the next Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ya salah satu di antara mereka. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Gubernur Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Bupati Sidunjung. Terima kasih Pak telah mendukung program transmigrasi ini Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ibu Pak, Ibu. Oh, dan Ibu ya. Dan Ibu, ini salah satu bukti demokrasi di Jawa Tengah. Ibu Kepala Dinas dari Kabupaten Sidunjung, dan tentunya yang saya sangat banggakan Pak Dirjen, Pak Dirjen, dan teman-teman eselon 2, eselon 3 di seluruh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Indonesia ini negara kaya yang kalau kita kelola dengan benar harusnya tidak sepatutnya ada orang miskin di Indonesia. Karena negara kita negara kaya, dan barusan dirilis satu artikel bahwa secara pariti ekonomi pada tahun 2020 nanti Indonesia sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 5. Jadi selama ini kita dapat informasi bahwa GDP Indonesia pada tahun 2030 akan menjadi nomor 5 sampai nomor 8. Dengan pertumbuhan seperti sekarang ini, di mana di Asia itu pertumbuhan di atas 5%, itu hanya ada 3 negara, yaitu China, India, dan Indonesia. Kalau kita bisa pertahankan seperti semacam ini, Indonesia akan menjadi negara besar. Tapi kita juga tahu, saya seperti setelah berkali-kali, masih banyak penduduk miskin dan masih banyak daerah tertinggal. Ya, kalau bisnis modelnya benar, kita lihat Pandeglang. Baru setahun kita jalankan program ini dari 326 desa, kami itu di Jawa, tidak jauh dari Jakarta, kabupatennya masih kabupaten tertinggal. Pandeglang dengan program ini telah berhasil lalu mengurangi desa tertinggal dari 174 menjadi 54. Insya Allah tahun ini atau pertengahan tahun depan tidak ada desa tertinggal di Pandeglang dengan model Prukades ini. Model Prukades ini Pak Gubernur, Pak Bupati, prinsipnya adalah bagaimana kita membuat kluster ekonomi sehingga desa-desa itu memiliki skala ekonomi yang besar. Desa itu miskin karena desa itu tidak mempunyai akses pasar. Akibat tidak mempunyai akses pasar, masyarakat desa masuk golongan masyarakat yang berisiko sangat tinggi, sehingga mereka susah mendapatkan akses keuangan dari perbankan. Kenapa komunikasi kredit itu kepada masyarakat yang risikonya tinggi? Kalau macet, nanti pengurus banknya yang masuk biaya. Nah, akibatnya masyarakat desa terbelit oleh bantuan, saya katakan bantuan
Padahal APBN kita sekarang cuma 2.080 triliun, 500 triliun dipakai untuk bayar bunga sama cicilan, sehingga spending yang kita bisa spend itu 1.500 triliun. Berarti kalau kita mau ada 27%, kita masih harus membawa investasi 3.500 triliun setiap tahun. Nah, investasi itu bisa dari BUMN, swasta nasional maupun asing. Kalau Presiden juga membentuk pejabat umum investasi, ada 7 menteri dijadikan pejabat umum investasi. Saya dijadikan pejabat umum investasi untuk Malaysia. Tahun ini insya Allah bisa membawa 120 triliun investasi Malaysia ke Indonesia. Bapak-bapak, ibu semuanya, balik lagi bagaimana dengan membutuhkan 50.000 hektar tanah jagung. Pemerintah memberikan insentif karena masyarakat tidak bisa dipaksa untuk menanam satu komoditi. Tapi dengan insentif masyarakat tertarik sehingga masyarakat menanam. Jadi di Magelang, Kementerian Pertanian memberikan bibit, traktor, dan pupuk gratis untuk pertama kali tanam jagung sebanyak 50.000 hektar. Dan sekarang sudah ditanam 40.000 hektar, 20.000 hektar sudah panen. Jadi nggak akan tahu terus. Ternyata kebutuhannya bukan hanya sarana produksi saja, butuh infrastruktur juga. Nah, karena ini program UKADES, jadi didukung kementerian lain, Kementerian PU memberikan 11 jembatan sederhana yang kalau bisa masuk ke Magelang ya, sungai-sungai dan jalan kecil untuk di daerah-daerah itunya, sehingga panennya aksesnya bisa. Nah, pertanyaannya sudah lama, sudah ada infrastruktur, panennya mau kemana? Karena 50.000 hektar itu kalau 2 kali panen 5 kali 2 hektar bisa menghasilkan 10 ton, itu akan ada 500.000 ton. Itu nggak bisa dijual di jalan, sepanjang jalannya yang menjaga semua mobil yang bisa lewat kalau dijual di jalan 500.000 ton. Sebaiknya kapal Panamera yang paling besar aja cuma 60.000 ton. Jadi itu kira-kira 10 kali kapal Panamera panennya. Nah, 4 perusahaan yang kita undang, ada 8 perusahaan, tapi 4 perusahaan yang komit, itu Sarul Roman, Jawa Konkrit, Mahindo, Partai Gerang, itu komit untuk bikin dryer di lokasi-lokasi tersebut. Mereka bikin dryer besar, mereka memberikan insentif kepada masyarakat lokal melalui kooperasi atau BUMDes-nya untuk bikin dryer kecil. Sehingga waktu di bawah kadar dryer sudah 35% lagi, kadar dryer 20%, setelah itu masuk ke dryer besar. Jadi ada room juga berkooperasi, angkutan, pengiriman untuk ada usaha. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, berarti sektor pertanian dengan model ini bisa memberikan kepastian pasar dan kosnya buat petani lebih murah karena ada skala produksi yang besar. Jadi mereka untuk mendapatkan sarana produksi tidak harus melalui jalur distribusi. Tapi contoh dari itu bisa memberikan lapangan pekerjaan di sektor pasca panen. Membayangkan 50.000 hektarnya akan menghasilkan 500.000 ton jagung dengan rata-rata 5. Sekarang Magelang masih efisiensi lebih dari 5 karena baru pertama. Dengan rata-rata Rp3.000 dari satu komoditi jagung aja, masyarakat Magelang menerima pendapatan 1,5 triliun. 1,5 triliun itu apa buat Magelang atau buat daerah kecil kan ada di Jawa besar, kayak di Sumatera Barat besar. Magelang itu kabupaten tertinggal yang PAD-nya cuma 120 miliar. Jadi 1,5 triliun itu diterima masyarakat, uang beredar di Magelang, itu akan membangkitkan ekonomi Magelang. Kita harapkan nanti akan ada teman-teman baru dari Magelang, dari warung, retail, angkot, truk, dan lain sebagainya. Kita harapkan 5-10 tahun ke depan akan ada pengusaha-pengusaha menengah dari daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, transmigrasi tadi saya berbicara dengan Pak Gubernur Jawa Tengah dan Pak Gubernur Sumatera Barat juga bisa memakai model ini. Transmigrasi di masa yang lalu telah terbukti sukses, telah menciptakan lebih dari 1.200 desa di luar Jawa, lebih dari 400 kecamatan, lebih dari kecamatan yang benar 120 kabupaten dan 2 ibu kota provinsi.
adil dan makmur, bukan makmur dan adil. Adil ini nomor satu, itu akan lebih mudah tercapai. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dimulai. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Pelatihan dan Informasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung. Kepada beliau yang kami sebutkan, mohon untuk menuju meja penandatanganan. Kami persilahkan kepada Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Perhubungan Transmigrasi. Kepada Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kepala Balai Langsung atau yang mewakili.
Nakkernas Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Nakkernas Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Nakkernas Kabupaten Sijunjung. Pak Menteri berkenan foto, Pak. Kita di sini gitu. Kita kampanye buat Gubernur Jawa Tengah. Oke, ya, Pak, selamat. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Gubernur Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dari saya dan saya hormati Sekretaris Jajaran Kongres, Guru, saudara saya, Ustaz. Dari kemarin saya melakukan silakan dari malam jam 12 malam silakan. Hingga dari bandara sampai salam masyarakat. Ini semata-mata untuk menunjukkan kita konsentrasi kesehatan. Terima kasih dari ada kemudian lokasi bagi khusus Bapak Cibinong yang luar biasa. Pasca makan Cibinong itu. Tapi cuma dikit. Sama ambil satu dulu. Ini sebentar lagi. Untuk saya ambil satu, terima kasih semangat saya dari pemerintah. Terima kasih dan melihat Cibinong bertemu dengan banyak hal yang sudah masuk bisa terjadi kami dari Jawa Tengah yang tidak dilakukan secara dulu rasanya kalau kita bicara mengenai sistem konsentrasi saya kepada kami sepuluh juta saja tapi rasanya mereka sudah tidak kuat jadi kita perlu ayat-ayatnya kita menggunakan reinventing aplikasi yang menjadi reinventing karena ayat-ayatnya kurangnya sedikit inline dan berbicara menulis soal politik
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mohon maaf baik Bapak, kami persilakan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua Bapak Menteri, Pak Wali, Pak Jawa Tengah, para dirjen dari kementerian dan juga dari SKPD Provinsi Jawa Tengah dan semua seluruh instansi yang kita banggakan. Kami tentu merasa sangat tersanjung bila kemarin Bapak Menteri untuk MU dipanggil ini banyak transmigran di sini. Itu programnya Pak Menteri. Kami hadir juga sangat tersanjung untuk datang kemari. Ini juga kita apresiasi karena Pak Menteri memberikan fasilitasi kepada dua provinsi bekerja sama. Pertama adalah Pak Menteri kami tidak berbayar dan kami juga turut memperjuangkan sehingga Provinsi Jawa Tengah juga memberikan banyaknya tujuan yang terbuka dan satu komitmen dalam MOU. Dan terima kasih kalau kita mau fasilitasi. Jadi kami kita dukung program transmigrasi. Itu ngajak kita untuk berpartisipasi. Terima kasih Bapak Menteri karena telah memfasilitasi. Jadi mudah-mudahan Pak Ganjar pastikan warga Bapak tidak kecewa. Silakan lihat track record di Sumatera Barat, hampir semua titik tempat transmigran insya Allah sukses semua. Dan bahkan sebagai pemicu dan memotivasi warga Bapak untuk berinvestasi susu. Kalau dari segi pendapatan bisa lebih banyak pada fasilitas yang mas. Alhamdulillah, jadi cukup bagus, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada macam-macam pilihan. Orang sendiri, alhamdulillah, orang sudah mau. Kalau di beberapa titik itu tidak hanya punya rumah yang bertempok, ada wisata, tapi juga punya mobil, punya anaknya juga bisa. Alhamdulillah saya tentu satu dua ada yang demikian, tapi mayoritas. Jadi saya juga senang dengan bagus. Cuma dari permintaan kalau memang bisa tambah lagi jumlah yang dipegang program transmigrasi ya 1.700. Sementara Kabupaten Sidoarjo saja siap menerima 2.700 satu orang. Pak Menteri 1.700 untuk seluruh Indonesia. Ini Pak Menteri sama-sama. Baik, terima kasih lagi. Assalamualaikum. Baik dan Bapak dan Ibu, selanjutnya sambutan dan arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kepada yang terhormat Bapak Eko Putra Sanjoyo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami banggakan, kita kedatangan dua gubernur terbaik di
insentif masyarakat tertarik sehingga masyarakat menang. Jadi di Magelang Kementerian Pertanian memberikan bibit traktor dan pupuk gratis untuk pertama kali tanam jagung sebanyak 50.000 hektar. Dan sekarang sudah ditanam 40.000 hektar, 20.000 hektar sudah panen. Ini akan bagus. Ternyata kebutuhannya bukan hanya sarana produksi saja, butuh infrastruktur juga. Nah, karena ini program UKADES, jadi didukung kementerian lain, Kementerian PU memberikan 11 jembatan sederhana yang kalau bisa masuk ke Magelang, sungai-sungai dan jalan kecil untuk di daerah-daerah itunya, sehingga panennya aksesnya sekali. Nah, pertanyaannya sudah nanam, sudah ada infrastruktur, panennya mau kemana? Karena 50.000 hektar itu kalau 2 kali panen 5 kali 2 hektar bisa menghasilkan 10 ton, itu akan ada 500.000 ton. Itu nggak bisa dijebol di jalan, terus sepanjang jalannya yang menjaga semua mobil yang bisa lewat kalau dijual di jalan 500.000 ton. Sebaiknya kapal Panamera yang paling besar aja cuma 60.000 ton. Jadi itu kira-kira 10 kali kapal Panamera itu panennya paling. Nah, 4 perusahaan yang kita undang, ada 8 perusahaan, tapi 4 perusahaan yang komit, itu selalu depan, Jawa Konkrit, Marinus, Artegra, itu komit untuk bikin dryer di lokasi-lokasi tersebut. Mereka bikin dryer besar, mereka memberikan insentif kepada masyarakat lokal melalui kooperasi atau BUMDes-nya untuk bikin dryer-dryer kecil. Sehingga waktu di bawah kadar dryer sudah 35% lagi, kadar dryer 20%, setelah itu masuk ke dryer besar. Jadi ada room juga berkooperasi, angkutan, pengeringan untuk ada usaha. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, berarti sektor pertanian dengan model ini bisa memberikan kepastian pasar dan kosnya buat petani lebih murah karena ada skala produksi yang besar. Jadi mereka untuk mendapatkan sarana produksi tidak harus melalui jalur distribusi yang lain. Tapi contoh dari itu bisa memberikan lapangan pekerjaan di sektor pasca panen. Bayangkan 50.000 hektarnya akan menghasilkan 500.000 ton jagung dengan rata-rata 5. Sekarang Magelang masih efisiensi lebih dari 5 karena baru pertama. Dengan rata-rata 3.000 rupiah dari satu komoditi jagung aja, masyarakat Magelang menerima pendapatan 1,5 triliun. 1,5 triliun itu apa buat Magelang? Buat AMR kecil kan, kayak di Jawa Tengah besar, kayak di Sumatera Barat besar. Magelang itu kabupaten tertinggal yang kayak ini cuma 120 miliar. Jadi 1,5 triliun itu diterima masyarakat, uang beredar di Magelang, itu akan membangkitkan ekonomi Magelang. Kita harapkan nanti akan ada teman-teman baru dari Magelang, dari warung, retail, angkot, truk dan lain sebagainya. Kita harapkan 5-10 tahun ke depan akan ada pengusaha-pengusaha menengah dari daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, transmigrasi tadi saya berbicara dengan Pak Gubernur Jawa Tengah dan Pak Gubernur Sumatera Barat juga bisa memakai model ini. Transmigrasi di masa yang lalu telah terbukti sukses, telah menciptakan lebih dari 1.200 desa di luar Jawa, lebih dari 400 kecamatan, lebih dari kecamatan yang benar 120 kabupaten dan 2 ibu kota provinsi. Tapi Indonesia juga sudah berubah. Pada saat model transmigrasi diluncurkan tahun 50, GDP per kapita Indonesia masih 50 US dollar. Sekarang GDP per kapita Indonesia sudah hampir 40 US dollar. Dulu orang belum punya TV, sekarang hampir semua orang punya TV, punya handphone. Jadi cara sih beda. Kalau pakai model dulu cuma kita kasih tanah, mereka akan bisa makan aja sudah gak senang. Sekarang mereka kalau nggak bisa punya handphone, nggak bisa punya TV, itu mereka masih berbeda. Dan lebih lagi UMP kita setiap 5 tahun baru. Jadi kita mesti bikin satu model yang mereka punya income yang besar. Bapak-bapak, ibu semuanya, dengan model ini kita sekarang mendapatkan demographic bonus. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan punya angkatan kerja naik dari 138 juta saat ini menjadi 200 juta. Dan separuh itu ada
sama dengan 1 triliun US dollar GDP, ini sama dengan 1 GDP Indonesia saat itu. Berarti desa itu juga bisa punya power dan size besar. Tinggal kita masih konsolidasikan agar desa-desa ini fokus sehingga digerebek. Di masa yang lalu Bapak Presiden sering mengatakan ini melihat ada bendungan tapi tidak ada sawahnya, bikin pelabuhan tidak ada jalannya, dengan model ini terintegrasi. Dan tahun depan Bapak Presiden mengatakan juga temanya bukan infrastruktur tapi pembangunan desa-desa di Indonesia untuk pemerataan. Nah, kita berterima kasih dengan komitmen yang begitu kuat dari Pak Gubernur Jawa Tengah dan Pak Gubernur Sumatera Barat yang beliau jauh-jauh datang langsung ke sini untuk menunjukkan komitmen. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kepala daerah di Indonesia. Karena sukses dari program ini tergantung dari komitmen kepala daerah, terutama Pak Bupati yang punya daerah langsung di daerah. Jadi mudah-mudahan ini awal yang baik dan kita sepakat untuk memiliki task force untuk satu transmigrasi swasta yang kita linkkan dengan dunia usaha juga, kayak model kita di Sumba Timur, di Lampung Timur, di Pandeglang dan di 43 kabupaten yang sudah menjalankan program ini. Mudah-mudahan bisa jalan dan mudah-mudahan bisa cepat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kemarin dalam ratas saya jelaskan kepada Bapak Presiden, hanya dengan 3 komoditi saja, jagung, tebu, dan garam, karena Indonesia masih membutuhkan secara lokal 2 juta jagung, dan Malaysia dan Filipina juga masih membutuhkan 3 juta jagung, jadi ada potensi market 5 juta ton jagung. 5 juta ton itu bisa memerlukan 500.000 hektar lahan baru, atau lahan yang di-refocus ini. Dan kalau 1 hektar bisa menciptakan 10 ton, berarti dari jagung aja dalam waktu dekat kalau kita komit ya, ini 3 bulan, 6 bulan sudah bisa lihat ada hasilnya, itu kita bisa mencari 10 juta. Makanya waktu kita supaya ini difokuskan. Kemudian juga dari gula kita masih impor 3,5 juta ton. Kalau 1 ton itu 1 hektar menghasilkan 7 ton, berarti butuh 500.000 hektar tanaman tebu yang untuk difokus ini. Dan tanaman tebu itu diberikan soft job lebih banyak lagi, kira-kira 20 itu bisa create 10 juta job. Ini kalau tebu time frame-nya lebih lama dari jagung, itu kira-kira 1 tahun. Belum lagi garam, kita sudah bikin model kemarin di NTT bersama Kementerian BUMN dan Menko Maritim. Dengan 15 hektar itu masyarakat itu 1 hektar bisa mendapatkan 35 juta. Di daerah-daerah yang kering itu kita akan bikin garam. Jadi saya tanyakan tahun depan NTT akan bisa menghasilkan 2 juta ton garam yang untuk membantu masyarakat NTT. Belum lagi Madura dan daerah. Kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah kemiskinan di Indonesia akan lebih cepat. Dan insya Allah apa yang kita cita-citakan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bukan makmur dan adil. Adil ini nomor 1, itu akan lebih mudah dicapai. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Barangkali kita bisa menambah. Menteri tadi briefing di kita untuk mengajak swasta. Sehingga orang yang mau berangkat ke transmigran menjadi transmigran itu dia udah siap-siap. Saya besok dikirim ke si Junjung, ya. Saya akan tanam katakan sawit. Maka di sana dia sudah siap. Ayo kita latih dulu, nanti kita bawa ke sana. Terus kemudian kita keroyok. Yang dibutuhkan apa? Tadi briefingnya kalau di sana sawit kira-kira butuh pabrik berapa, PKS-nya berapa, sehingga mereka itu sudah punya imajinasi nanti di sana akan bekerja apa, kita akan menghasilkan kapan. Nah, kita pemerintah akan fasilitasi dari sisi itu. Kalau Pak Menteri jagoannya ini, marketnya dia cari, hitung bisnisnya dia cari, maka kita tinggal suplai. Beliau lahannya, saya orangnya, bareng-bareng kita membuat pelatihannya, sharing anggaran juga. Paten, provinsi kita sama kementerian. Maka ini dugaan saya yang nantinya akan bisa kita pakai sebagai satu inovasi atau terobosan untuk memenuhi kapasitas yang tinggi. Bisa mendongkrak berapa kira-kira Pak dengan modal seperti tadi? Apanya?
kakak. Enggak, karena keterbatasan saja. Kalau yang potensial siap 3.000 sekarang. Dengan model yang tadi bisa mendongkrak berapa kira-kira? Wah, kalau ini terjadi dengan pola yang istilah saya refocusing untuk komoditas, berbasis komoditas tadi, dan dikaitkan dengan tukades tadi, maka sebenarnya ini akan makin seksi orang untuk ikut melihat. Nah, ini menarik. Karena orang datang ke sana kadang-kadang kan lihat, oh masih hutan loh. Nah, kelolanya kapan? Tanamnya apa? Paling banter ya tanamnya banyak. Tanamnya jagung yang sangat tradisional dengan skala usaha yang terlalu kecil. Briefingnya Pak Menteri tadi, kalau skala usahanya kecil, ya perusahaan nggak tertarik. Udah gitu ongkosnya tinggi dan sebagainya. Kita pikirkan sampai dengan infrastruktur sampai ke menjualnya. Maka saya cocok. Pikirannya adalah dimulai dari marketnya dulu seperti apa. Nah, kita memproduksi. Sumatera Barat itu termasuk yang sukses dan masyarakatnya bisa menerima, pemerintah daerah juga sangat suportif ini Pak. Jadi kita dari Sumatera Barat siap untuk menerima. Untuk kabupaten sebelumnya itu salah satu dari 17 kota kabupaten dari Sumatera sudah bisa menyiapkan 2.700. Nah, sementara baru ada 100. Kalau dari pusat sih 200 Indonesia. Jadi sekarang kalau itu tidak bisa lama mungkin karena kata Pak Menteri kita sambung kita kaitkan dari asal dari si penerima untuk bisa memberikan informasi sehingga ada komunitas yang jelas di pasar sehingga yang datang pun tahu kerjanya apa dia mampu dan pun bisa mendapatkan hasil. Ini suatu cara yang bagus terobosan tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari harapnya kita juga tabung karena sekarang di Sumatera Barat walaupun sudah masih kurang untuk pakan pun masih kurang. Nah pasarnya minta terus, nah lahannya juga orangnya nggak ada. Nah sekarang kita gabung jadi mungkin Mas Migrani gaya begini gaya apa? Mendatangkan pekerja dari Jawa untuk bekerja tapi memboyong keluarga dan langsung tinggal. Pola transmisi model now. Terima kasih ya.